Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid hirzan wa hisna wa ja'ala al-baital atiqi masabatan linnasi wa amna wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi qadatul haqqi wa sadatul khulqi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Ingkang kula hormati pimpinan Jam'iyah Yasin Tahlil apa namanya? Yasin Amina Al-Fajr. Amina Al-Fajr. Pimpinan Jam'iyah Yasin Tahlil Amina Al-Fajr beserta seluruh anggota yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sehat semua. Sambil makan, sambil mendengarkan ya bunda-bunda. Pada malam hari ini kita semua bisa hadir di rumah Ibu Eko, dalam keadaan sehat walafiat, sehat dohiri, sehat batini, sehat hatini, sehat keluargane, sehat anak dulu, sehat duit, Rasul baca belihat. Itu yang terpenting. Dua-duanya harus sehat semua ya. Makanya pada malam hari ini kita bisa hadir niki sami kalian mensyukuri nikmate Gusti. Andaikan pada malam hari ini kula panjenengan ditakdirakan sakit, bisakah hadir? Sakit. Mula menika kesehatan yang sangat berharga ini termasuk kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Nah, jane kula panjenengan wis kadung niat derek Jam'iyah. Nek kepingin istiqomah, kepingin ajeng, maka jika ada keperluan apapun kita tetap hadir. Yang penting keperluan itu masih bisa untuk datang mengikuti Jam'iyah. Ngenten ibu-ibu. Suatu keistiqomahan, suatu keajekan panjenengan netepi suatu amalan. Contohnya kados ngenten iki derek Jam'iyah Amina Al-Fajr, tapi panjenengan diniati istiqomah ajeng, insya Allah suatu saat Allah akan mengangkat derajat kita. Amin Allahumma amin. Saya cerita sebentar. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Ummul Mukminin. Sahabat Ummul Mukminin ini tuh tiap hari sehari-harinya istiqomah ajak berjamaah ke masjid bersama Kanjeng Nabi. Suatu hari
Ummul Mukminin wajib. Suatu hari beliau ini diberi musibah sama Allah. Beliau datang dari masjid tertelosok. Maksudnya terjungkel, jatuh sampai karena Ummul Mukminin ini juga matanya buta Bu, sampai keluar darahnya dengan begitu deras. Salah wis buta jungkel pisan. Akhirnya besoknya karena Ummul Mukminin, sahabat Ummul Mukminin ini nggak datang ke masjid, dicari sama Rasulullah. Mana sahabat Ummul Mukminin biasanya di sini longgoe salate dekat sama Kanjeng Nabi. Akhirnya sebagian sahabat yang bilang, sahabat Kanjeng Nabi, sahabat Ummul Mukminin kalau wingi nopo dawah jatuh terjungkel sampai keluar darahnya yang sangat banyak dan beliau sudah tidak berjamaah lagi di masjid. Akhirnya didatangi sama Kanjeng Nabi. Apa alasan nggak mau jamaah ke masjid? Takut jatuh kembali. Akhirnya Rasulullah datang. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin. Datangnya Kanjeng Nabi sebelum subuh. Di situ Kanjeng Nabi dibukakan pintunya, langsung disuruh bangun. Bangunlah wahai Ummul Mukminin. Ini mau adzan subuh. Mengapa kamu kalah dengan syaitan? Kalau kamu sudah sehat, ayo berangkat ke masjid. Jangan takut terjungkel lagi. Akhirnya Ummul Mukminin bangun, dituntun sama Kanjeng Nabi. Beliau sholat berjamaah lagi dengan Rasulullah. Jangan kalah sama syaitan. Syaitan itu apa? Menguji kamu. Sekiranya kamu gak bisa datang ke masjid, ya apa carane Ummul Mukminin ini gak istiqomah maneh marang berjamaah datang masjid. Akhirnya karena itu Kanjeng Nabi yang menyuruh sahabat Ummul Mukminin meskipun dalam keadaan masih sakit, berangkat saja ikut berjamaah sama Rasulullah di masjid. Tiba besoknya karena Kanjeng Nabi pun boten, karena tidak tidak ke rumah Ummul Mukminin lagi. Sahabat Ummul Mukminin begini, sudahlah meskipun saya dalam keadaan sakit, saya nggak ada yang nuntun, saya tetap berangkat aja. Ya. Adalah orang yang disuruh nuntun panjenengan untuk berjamaah, berangkat berjamaah ke masjid. Terus saya tanya, sekarang kamu ini siapa namanya? Sudahlah, jangan tanya nama saya. Ayo, tiap hari saya ini nopo niku ke rumah jenengan nyusul sampean untuk berjamaah ke masjid, untuk nuntun jamaah ke masjid. Akhirnya Ummul Mukminin gini, alhamdulillah saya ada yang nuntun. Begitu dapat 3 hari 4 hari, sahabat Ummul Mukminin gak enak dengan orang yang nuntun, kayak gak enak. Akhirnya ditanya, wahai seorang laki-laki, tolong jawab yang sesungguhnya. Kira-kira gerangan ini siapa? Kamu ini siapa? Maka setelah dapat 4 harian, orang yang biasanya nuntun Ummul Mukminin ini jawab, sahabat Ummul Mukminin, saya ini adalah iblis. Saya ini adalah iblis. Ah, kamu iblis? Mengapa kamu nonton saya?
Meskipun saya nggak kamu nonton, nggak kamu tuntun, saya bisa berangkat sendiri. Begini Ummul Mukminin. Kalau saya tidak nuntun kamu, maka kamu akan terjumpel lagi seperti kemarin. Dan jatuhmu, terpelosokmu itu yang mengakibatkan dosa kamu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan apa itu kamu itu masuk surga. Makanya agar kamu ini nggak terpelosok seperti kemarin, maka saya tuntut. Nek sampean jatuh, saya ini susah. Susah apa? Gak ada rewang saya nanti di dalam neraka. Tuh sampai begitu, Masya Allah. Perjuangan iblis ya. Perjuangan iblis ya apa sekirane wong iki gak dadi penduduk suar. Makanya ibu-ibu yang kami hormati, bunda-bunda yang cantik-cantik, di dalam kegiatan jamiah ini monggo kita semangati, kita motivasi, meskipun hanya sebentar, berapa bulan sekali, satu bulan satu kali. Nah, monggo. Ini kayaknya ada anggota baru nih. Berapa anggota barunya? Dua. Yang satu ya, hadir. Oh, yang satu nggak hadir, yang satu bisa hadir. Alhamdulillah. Ini bisa istiqomah. Siapa tahu amalan panjenengan yang seperti ini, inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, jadi tontok istirang ini. Ini hari apa Bu? Kamis. Bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah. Kurang 2 hari lagi kita sudah meninggalkan bulan Dzul Hijjah. Kita memasuki bulan Muharram. Kalau orang Jawa mengatakan Suro, bulan Asuro. Biasanya damel bubur apa? Suro. Bubur ikan, bubur ikan sebagai tolak bala. Apa wajib damel bubur ikan? Tidak wajib. Ini hanya disunahkan panjenengan menika soda. Karena di bulan Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Kamis, besok Jumat, besok lusa Sabtu, ibu-ibu kita sudah dikurangi umur kita kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah bahagia kita bertambahnya tahun yang asalnya tahun Hijriah 1444, kurang 2 hari lagi tahun Hijriah memasuki tahun 1445. Oh 46 nggih. Oh sekarang 4 nggih. Besok memasuki 46. Lah makanya ibu-ibu, dari sini kita harus merenung. Dari sini kita harus merenung. Apa umur kita tambah muda? Apa umur kita tambah tua? Baru Hijriah ini. Jadi kalau bisa besok malam tahun baru Hijriah itu sudah memasuki satu Muharram. Nek saged, nek sampean mampu malam tanggal 1-nya napa? Nek saged jangan nek mampu wis harus harus. Akhirnya ini tuh akhir tahun Sabtu sore habis sholat asar
menjelang maghrib baca surat apa Bu? Baca surat Yasin berapa kali? 3 kali. 3 kali. Baca surat Yasin 3 kali Bu. Sempatkan. Andaikan saya ini besok di tempat kerja, sempatkan. Yasin bisa dibuka di HP, bisa dibaca di tempat manapun. Yang penting tidak tempat yang tidak boleh untuk dibuat ngaji, seperti kamar mandi, toilet, ya dan lain sebagainya. Yang di situ nggak boleh dibuat ngaji. Sabtu sore habis asar, karena kita ini kadang lupa nggih, kadang awake dhewe niku sibuk kerja terus lali saiki akhir tahun apa awal kan kadang kita ini juga lupa, makanya saya ingatkan. Jadi Sabtu jam 4:30 atau paling mepet jam 5 karena maghribnya 5:30 kurang nggih. Sampean ambil Quran, baca Yasin. Nek hafal ya gak usah ambil Quran. Baca Yasin berapa kali? Kemudian baca doa akhir tahun. Menawi panjenengan gak punya doanya, bisa di majmu, bisa di tiba Ibu. Tadi ada enggak tiba? Nah, seperti ini ada ini doa akhir tahun. Niki. Di majmu ada, di tiba yang besar nanti dicari doa akhir tahun. Dadose ngenten, setelah baca Yasin, baca doa. Kemudian baca Yasin lagi, baca doa akhir tahun. Baca Yasin lagi, baca doa akhir tahun. Lajeng lanjut maghrib. Asarnya panjenengan baca Yasin lagi 3 kali. Setelah baca Yasin 3 kali, baca doa awal tahun. Bu, perhatikan. Baca Yasin gak harus di masjid, gak harus di tempat-tempat yang di situ di musola dan lain sebagainya. Semampu panjenengan. Nek panjenengan mampu aku ngaji do omah, monggo. Tidak diwajibkan harus di masjid dan di musola. Apa maneh wong wedok penggaweane kata durung ngrumat anak, durung ngrumat keluarga lagi. Nah, dibaca di rumah enggak apa-apa. Yang penting sampean baca. Makanya saya tadi bilang di tempat kerja dimanapun panjenengan harus baca nek iso. Nggih, jangan nek iso, usahakan. Nggih, awal tahun ini baca Yasin. Baca Fatihah pertama minta napa? Ketetapan iman. Baca Fatihah kepada Kanjeng Nabi, kepada orang tua. Kemudian yang terakhir wa khususon hajat ulo tahun. Saya kira ini setiap tahun saya sampaikan, setiap tahun saya sampaikan. Ya, malam ahadnya, malam minggunya, karena 1 Muharram jatuh pada hari Ahad tanggal 7 Juli. Malam ahadnya. Kemudian yang kedua lagi, baca Fatihah lagi wa khususun hajati. Hajat kula Gusti, mugi-mugi jangan paringi panjang umur, barokah Al-Fatihah. Pun panjenengan baca Fatihah, lanjut baca Yasin, lanjut doa awal tahun. Kemudian yang ketiga, minta rizki ingkang halal dan barokah. Ini Fatihah yang ketiga nggih. Wa khususun hajati, hajat kula sing terakhir, mugi-mugi kula diparingi rezeki ingkang halal, ingkang kathah, ingkang barokah. Al-Fatihah. Fatihah, baca Yasin, baca doa awal tahun. Mengapa demikian Ibu? Kita ini ikhtiar dohirun wa batinan. Di dalam 1 tahun yang akan datang, agar keluarga kita,
anak-anak kita diselamatkan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di akhir tahun dan awal tahun pembuka, kalau bisa usahakan kita ini berdoa kepada Gusti Allah. Mangke. Sudah, ini nggak ada pertanyaan tentang ini? Nggak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan monggo saya lanjut. Kalau udur digantikan baca apa yasinnya? Kalau udur begini. Kalau udur panjangan baca yasin di dalam hati. Oke, nggak usah megang Al-Quran, boleh memegang HP. Karena HP itu alat elektronik yang bisa dilihat, bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Maka boleh lihat HP tapi di dalam hati. Nggak usah dibunyikan, nggak usah dibunyikan dengan bacaan saya di batin. Sampun sebelum saya lanjut, monggo kita setuju bang sholawat ini. Bang sholawat kurang sedikit Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Muhammad. Sedikit lagi, ibu-ibu, tadi ada pertanyaan puasanya. Sudah masuk di bulan Muharram, yang disunnahkan berpuasa, ya, itu di dalam bulan Muharram. Sunnah panjenengan puasa di tanggal berapa saja boleh berpuasa. Tapi yang sangat-sangat dianjurkan kalian Kanjeng Nabi, nek saged tanggal 9 kali tanggal 10 kula panjenengan dianjurkan sangat untuk berpuasa. Lajeng untuk tanggal 1-nya monggo, itu semakin baik karena bulan Muharram adalah bulan yang diagungkan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng ganjarane siam ing jerone bulan Muharram ing jerone tanggal 10. Tidak ada. Man soma yauma asyura minal Muharram. Memang saya Atau huwa busababa asrati alafi malak. Sapa wong sing gelem poso ing dalam jerone bulan Asyura tanggal 10-nya, nggih, tanggal 10-nya di bulan Asyura, kula panjenengan akan diberi suatu pahalanya sama dengan 10.000 malaikat yang beribadah datang Gusti Allah. Itu di antara. Lah untuk tanggal 9-nya, untuk tanggal 9-nya ada sepundi. Pada waktu Rasulullah ditanya sama sahabat, Kanjeng Nabi, sebulan tanggal Kanjeng Nabi, anna Rasulullah selama 1 tahun. Nah, ini tanggal 10 Asyura, Ibu. Nanti bisa dilingkari. Kalau memang tanggal 1 Asyura jatuh pada tanggal 7, berarti tanggal 10-nya jatuh pada tanggal 17. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan lagi,
La in bagitu ila qabil la asumanat tas. Seandainya aku masih hidup, untuk menghadapi tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Loh, ini loh Bu. Dari sinilah seperti apa itu Kanjeng Nabi ini sangat-sangat menganjurkan. Sing tanggal 9 nih. Nek ancene aku kisah diparingi urip kalian Gusti Allah tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Berarti anjuran yang sangat-sangat dianjurkan kalian Kanjeng Nabi tanggal 9 sampai tanggal 10. Tanggal 9 dinamakan puasa apa Bu? Tasu'a. Kalau tanggal 10 Asyura. Niate yang Tasu'a dos pundi? Nawaitu soma wadin min yaumi Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Niat ingsun poso ing dalam jerone tanggal 9 bulan Muharram fardu sunnah karena Allah. Seperti itu niat. Kemudian yang Asyura dos pundi? Sami. Nawaitu coba yang keras. Nawaitu somauddin yaumil asyura sunatan lillahi ta'ala. Ulangi. Nawaitu, coba didengarkan. Nawaitu somauddin yaumil asyura sunatan lillahi ta'ala. Ya. Siapa yang mau mencoba niat Asyura? Ayo Bu ini Golan. Oh, udah hafal. Yang lain. Monggo. Ustada yang lain. Ustada, monggo. Nah, monggo Ibu. Enggak Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin bil yaumil asyura. Ulangi. Min yaumi apa bil? Min yaumil asyura sunatan lillahi ta'ala. Min yaumil asyura. Asyura Sunatan lillahi ta'ala. Dari kedua contoh niat Asyura, betul napa salah? Betul napa salah? Nawaitu samawuddin miyaumil asyura sunatan lillahi ta'ala. Jangan wau nawaitu nggih miyaumi asyura sunatan lillahi ta'ala. Ya. Sebenarnya sama tujuannya. Sama-sama niat puasa Asyura, tapi kalau bahasa Arab harus diperbaiki nahwunya. Yang benar adalah nawaitu sauma ghadin min yaumi, gak usah mil min yaumi Asyura, bukan mil, min. Kalau tasu'a min yaumi tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Sudah ada pertanyaan? Sampun. Kemudian pesan saya lagi, usahakan kalau panjenengan punya uang, baik itu uang berapapun, duit sewu, dedik 2.000, 5.000, 10.000 sampai 100.000 lebih, kalau bisa usahakan pada waktu hari Asyura panjenengan kajenge buka, panjenengan cari anak yatim. Nah, niki nggih, anak yatim yang jelas-jelas yatim. Yang jelas-jelas bukan apa itu anak yang berada di panti asuhan yang enggak jelas. Yang enggak jelas statusnya, ya. Kalau panjenengan lihat di panti asuhan kan macam-macam. Anak itu dari broken home,
Anak itu hasil dari nggak jelas hubungan gelap dan lain sebagainya. Panjenengan cari anak yatim yang asli sing betul-betul ayahe mboten enten. Panjenengan paringi yatra, masya Allah, nggih. Masih 5.000 saman celuk. Setelah dipanggil saman usap, nggih, saman usap kepalai, saman tungano aku, ben aku sehat, ben aku diparingi panjang umur, dan diparingi apa itu dijauhkan dari balak dan malapetaka. Nek arek cilik niku lho Bu, sampean jali idungo, pasti nggih apa maneh sampean bayi. Duwe senengnya bukan mah. Anak yatim itu usianya umur berapa sih Bu? Sebelum balik. Maksimal umur 15. Nggih, maksimal umur 15. Kalau sudah di atas 15, jisok sesi betul orang betul nopo tak itu sudah dikatakan dewasa. Nggih, dikatakan dewasa. Ya. Balik itu sempurnanya umur 5. Nggih, sampun ibu-ibu ini sudah jam 8:10. Monggo di dalam pengajian ini kita tutup sekarang. Aku Yanti, volume kurang. khususnya ila Nabi wa Bismillah hadrati Syaikhul Qadir Jilani wa khususnya ila ruhul marhum Aba Khalil Ilhamah wa khususnya ila ruhi Ummi Hafsah binti Basuni binti Khazin wa khususnya ila ruhi almarhum Bapak Mahmudi Sutejo, Bapak Sulati, Ibu Putarmi, Ibu Kianti, wa khususun ila suaminya Bu Hendrik, Bapak Hendrik, nyuwun doa supaya sakitnya senantiasa disembuhkan kalian. Wa khususun ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Ibu-ibu kita tolong hati, demikianlah tausiah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.